Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait toksisitas logam berat ya, bagaimana mekanismenya untuk logam berat arsen, merkuri, dan timbal. Jadi untuk logam berat ini ya, jadi ada 3 topik yang dibahas ya, arsen, merkuri, dan timbal ya. Jadi sebenarnya untuk logam berat ini ya, cemarannya itu bisa berasal dari limbah industri ya, pertambangan, pertanian, maupun limbah industri ya. Dan kita ketahui bahwa logam berat ini ya bisa mencemari lingkungan ya, karena biasanya logam berat ini biasa digunakan ya sebagai bahan baku ya, maupun tambahan ya, biasanya sebagai katalisator ya. Jadi sebenarnya untuk logam berat ini bisa mengakibatkan atau mencemari ya, atau menyebabkan kontaminasi ya terhadap makanan ya. Itu disebut sebagai foodborne disease ya. Jadi di yang bisa mencemari makanan itu bukan hanya logam berat ya, ada organisme patogen ya, bahan kimia ya, pestisida maupun bahan tambahan pangan. Namun yang paling berbahaya di sini adalah yang dari logam berat ya, karena bisa sifatnya itu akumulatif ya, jadi ada akumulasi ya, dan bersifat karsinogenik ya untuk tubuh, jadi bisa menyebabkan kanker ya. Itu pendahuluan ya untuk logam berat. Ya, jadi untuk materi ini ada beberapa istilah ya terkait polutan ya. Ya, jadi untuk polutan ya, jadi ada dry deposition ya. Jadi dry deposition ini polutan itu pindah dari atmosfer ke permukaan bumi ya. Jadi karena adanya gaya gravitasi ya. Jadi terbentuk endapan kering ya. Jadi tanpa presipitasi seperti salju, hujan, ataupun semprotan kabut ya. Jadi bentuknya ini adalah partikel ya. Kalau wet deposition ya, jadi di sini untuk wet deposition ini ya, pemindahan polutan dari atmosfer ke bumi ya. Jadi ini bentuknya adalah presipitasi ya, endapan basah. Kalau tadi adalah gravitasi ya, kalau dry deposition jadi endapan kering, kalau ini adalah wet deposition ya, jadi endapan basah, jadi bentuknya di sini ya, gas partikel, senyawa asam maupun partikel radioaktif ya. Terus ada istilah evaporation ya, jadi di sini proses perubahan dari cair menjadi uap, jadi ada penguapan ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi ini bentuk yang tadi ya, yang disebutkan jadi paparan kimia dan dampaknya ya. Jadi ini ada yang berbentuk dry deposition ya. Nih terus dispersi, terus wet deposition ya. Ini terjadi evaporasi ya. Jadi ini dari air ya ke terjadi efek penguapan ya. Jadi di sini ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk
partikel ya. Setelah itu ya, jadi di sini prosesnya ini ya, proses pencemaran ini ya, jadi bisa air ini adalah udara ya. Nah, dari udara ya, jadi bisa melalui inhalation ya atau pernafasan ya, absorpsi dan dari produk makanan ya, pencemaran makanan ya. Jadi ini intake-nya masuk ke dalam tubuh ya. Ini proses intake dan uptake-nya ya. Ini terus akan masuk ke dalam sel ya. Jadi efeknya di sini ada beberapa efek ya. Jadi ke beberapa organ ya. Jadi efeknya ke organ reproduksi ya, efek pernafasan, neurologi ya, kanker maupun efek lainnya ya. Ini ilustrasi ya. Terus di sini ya, jadi ada kontribusi ya, logam berat ya, timbal ya, merkuri, kadmium, arsenik dan kromium ya. Dan intake-nya di sini pada manusia ya. Jadi di sini ya, jadi PbHg kadmium di udara ya. Jadi masuk melalui tanah ya. Jadi ini dari debu ke saluran pembuangan ya. Jadi di sini masuk ke air ya, tanah, ke air, ke tumbuhan ya. Nah, terus nanti proses pencemaran ini ya, jadi tumbuhan-tumbuhan itu ya yang dikonsumsi oleh binatang ya. Nah, ini tumbuhan air ya. Ini kan nanti akan yang menjadi dikonsumsi oleh manusia ya. Jadi prosesnya itu seperti yang saya sebutkan ya. Jadi bisa disebut foodborne disease ya. Jadi yang masuk melalui makanan ya. Jadi ini kan akan diolah ya dan akhirnya ke manusia ya. Kalau misalnya ini menjadi kontaminasi dari yang ada pada binatang ataupun pada tumbuhan ya. Jadi sudah terkontaminasi dan dikonsumsi oleh manusia ya. Jadi contohnya itu ya yang di Jepang ya, kasus Minamata, karena itu adalah produk laut yang sudah tercemar oleh merkuri dan dikonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, itu adalah contohnya ya. Jadi untuk logam berat ini ya, itu bisa berasal dari aktivitas industri ya. Misalnya ada industri cat, kayu maupun olahan pupuk ya, maupun gas buangan kendaraan ya. Ini kan menyebabkan terjadinya polusi ya ataupun menurunkan kualitas ya, entah itu udara, air dan tanah ya. Jadi ini akan berdampak ya bagi kesehatan bukan cuma manusia tapi juga ke tanaman maupun hewan ya. Jadi misalnya dari limbah-limbah industri itu ya, apabila tidak diolah dengan baik, jadi itu bisa menyebabkan adanya sisa logam berat ya, masuk dan mencemari lingkungan ya. Jadi dari pencemaran lingkungan ini ya, jadi logam berat yang mencemari lingkungan ya, baik itu udara, air maupun tanah ya. Dan ada beberapa ya yang memang berbahaya dalam tubuh manusia ya. Jadi ada arsen ya, simbolnya itu AS ya. Timbal itu Pb ya, kadmium itu Cd dan merkuri Hg ya. Nah, sebenarnya untuk daya toksisitas ya dari logam berat ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi ada beberapa itu kadar logam yang dikonsumsi ya, kadarnya ya. Lama konsumsinya, umurnya, jenis kelamin ya, kebiasaan memakan makanan tertentu maupun kemampuan jaringan tubuh dalam mengakumulasi logam ini menurut Darmono ya tahun 1995 ya. Jadi karakteristik responden itu terkait umur, jenis kelamin, yaitu juga akan berpengaruh terhadap tingkat toksisitas dari logam berat itu ya.
Jadi logam berat ini mempunyai afinitas ya, bisa berikatan dengan enzim ya, terutama di metaloenzim ya, jadi bisa membentuk senyawa kompleks ya, yang bersifat inhibitor ya, jadi menghambat kerja enzim tersebut ya. Jadi kalau misalnya logam berat ini berikatan dengan enzim, itu sifatnya akan menghambat dari kerja enzim ya. Jadi logam berat itu memiliki berat jenis ya 5 gram sentimeter kubik ya. Nomor atomnya tinggi ya jika dibandingkan dengan logam ringan ya. Logam ringan itu bisa magnesium maupun aluminium ya. Jadi dan berdampak buruk pada kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Terus sifat dari logam berat ini juga ya disebut litofil yang menyatu dengan batu atau kalkofil ya. Bisa menyatu dengan mineral ya dalam kerak bumi. Jadi bisa sifatnya itu lebih reaktif ya. Afinitas itu berarti daya ikat ya. Afinitas yang kuat terhadap oksigen ya. Sedangkan di dalam kerak bumi itu ada 5% ya logam berat, ya sisanya itu adalah logam ringan ya 20% dan non logam 75% ya. Ini misalnya dari gambaran enzim ya. Jadi enzim itu ada 2 komponen ya, jadi protein ya, disebut apoenzim dan non protein atau gugus prostetik ya. Apa itu apoenzim ya? Jadi merupakan komponen ya yang paling dominan dalam struktur enzim ya. Selain itu juga apoenzim ini sifatnya labil ya, karena bisa dipengaruhi oleh perubahan pH, suhu ya, dan tidak tahan panas ya. Sedangkan untuk gugus prostetik ya dari ion organik ya dan ion anorganik anorganik ya. Untuk ion anorganik ini ya disebut sebagai kofaktor ya, yang fungsinya di sini katalis ya. Yang katalis itu berarti meningkatkan kerja enzim ya. Sedangkan kalau ion organik ya disebut koenzim ya. Jadi sifatnya di sini memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya. Jadi ada yang sifatnya kofaktor ya, dia meningkatkan kinerja, sedangkan kalau koenzim ya memindahkan ya ke enzim yang lainnya. Jadi sifat dari logam berat ini ya ada yang memiliki afinitas tinggi ya terhadap unsur belerang ya dalam enzim sehingga bisa menjadi tidak aktif ya. Terus untuk gugus karboksilat ya dan amina yang memiliki unsur N ya bisa disebut sebagai asam amino. Ini juga bisa bereaksi dengan logam berat ya. Jadi sifat di sini sifatnya lipofilik ya, maka akan mempermudah ikatan dengan membran sel ya, sehingga akan menyebabkan terganggunya transportasi sel ya. Bioakumulasi ya, jadi pengertiannya itu disebut sebagai konsentrasi zat toksik ya di lingkungan ya, yang lebih kecil dibandingkan ya yang berada dalam organisme ya. Ataupun peningkatan kadar logam berat ya dalam organisme, karena organisme ini tidak mempunyai kemampuan ya untuk mendegradasi logam berat ya. Dan biasanya juga akan mengalami transformasi ya. Jadi untuk mekanisme toksisitas logam berat ini ya, jadi menurut Nebel Richardson ini ya, jadi menyebutkan adanya komponen ya dari logam ini, ada kelas-kelasnya ya. Jadi ada kelasnya di sini, ada kelas A, kelas B ya, dan kelas antara ya. Jadi di sini ada 3 kelas ya, kelas A, B, dan kelas antara. Jadi untuk kategori kelas A ini ya, jadi dikategorikan ya. Kelas A ini disebut sifatnya itu lebih kecil ya dibandingkan ion-ion logam ya. Jadi sifatnya di sini lebih kecil dibandingkan ion
logam jenis lainnya ya. Jadi sifatnya itu daya racunnya paling rendah ya. Sedangkan yang memiliki daya ikat terhadap oksigen tinggi ya, ini contohnya adalah barium ya pada Hb ya. Jadi akan mengikat gugus oksigen ya yang masuk ke pernapasan ya. Contoh yang lainnya adalah magnesium ya. Sedangkan untuk kategori kelas B ya, ini memiliki daya racun yang tinggi ya. Bisa ikatannya itu lebih mudah ya dengan gugus sulfhidril ya, dan gugus N ya dari asam amino contohnya lisin ya. Terus bisa mensubstitusi ya atau mengganti posisi ion logam kelas antara ya seperti Zn ya dari metaloenzim ya. Jadi untuk kelas B ini sifatnya juga ya mudah larut dalam lemak ya. Kalau mudah larut dalam lemak ya sehingga bisa menembus membran sel ya. Jadi akan mempermudah akumulasinya di dalam sel ini ya. Jadi di sini adalah contohnya Hb, arsen, Hg ya, Pb, kadmium ya. Jadi di sini bisa ya jadi dari kemampuan redoks ya protein-protein dan kadmium ini bisa menjadi kadmium protein ya. Sedangkan untuk kelas antara ya, kelas antara ini di sini disebutkan bahwa daya racun itu muncul ya karena bisa mensubstitusi ya. Mensubstitusi itu berarti memasukkan ya logam-logam yang ada pada biomolekul ya. Jadi contohnya di sini ya jadi nikel ya bisa mensubstitusi Zn ya. Jadi yang merupakan kofaktor ya. Jadi kofaktor enzim berarti bisa meningkatkan kerja ya kalau disebut kofaktor ya. Kofaktor enzim dari karbonat anhidrase ya. Ya di sel darah merah ya, SDM itu adalah sel darah merah inaktif ya. Jadi sebenarnya untuk enzim ini karena disebut sebagai kofaktor bisa berarti mempercepat reaksi ya. Dan disiasi ya ion H+ ya dari asam karbonat ya. Jadi akan mengubahnya menjadi bikarbonat ya sehingga bisa diangkut oleh plasma darah ya. Nah, bikarbonat dan karbon dioksida di sini ya dibuang keluar ya. Jadi di sini ada 3 kategori ya menurut OCAE ya 1997 ya. Ada 3 kategori ya. Jadi satu itu memblokir gugus fungsi biomolekul ya. Jadi di sini gugus sulfhidris ya. Dengan logam ya. Jadi reaksinya itu menyebabkan ya. Jadi menjadi protein logam ya. Jadi fungsi biologisnya itu akan hilang ya. Sedangkan substitusi ion logam esensial ya pada molekul yang terkait dengan enzim magnesium ya. Jadi di sini misalnya ya dari aktif menjadi tidak aktif ya. Jadi enzim Pb ya. Terus terjadi modifikasi perubahan bentuk ya. Gugus aktif ya biomolekul ya. Jadi ini misalnya dari enzim ya ditambah substrat ya. Jadi terjadi modifikasi atau perubahan bentuk ya. Ya jadi ini jika berikatan ya gambarannya ya. Jadi terjadi perubahan bentuk ya atau modifikasi dari gugus aktif ya. Ini gambarannya ya. Jadi ini tidak membentuk enzim substrat ya. Untuk timbal ya.
timbal ya. Jadi pertama itu kita akan bahas terkait cemaran timbal ya. Cemaran logam berat timbal. Jadi sebenarnya untuk timbal itu adalah zat xenobiotik ya yang asing bagi tubuh ya. Yang juga bisa menyebabkan masalah kesehatan ya. Jadi untuk timbal ini ya, logam berat timbal ini bisa mempengaruhi fungsi ya dari sistem hematopoietik ya, neurologis, endokrin ya, ginjal, gastrointestinal, pencernaan, hematologi, reproduksi ya. Dan timbal ini ya pada anak-anak itu bisa menurunkan tingkat kecerdasan ya, bisa mempengaruhi pertumbuhan ya, menyebabkan anemia ya, dan menyebabkan gangguan pemusatan perhatian ya sampai tingkah laku ya. Jadi sebenarnya untuk paparan timbal ini ya, untuk kasusnya ya bisa kalau parah ya bisa menyebabkan kerusakan otak yang parah ya, bahkan kematian ya. Jadi misalnya anak kecil ya yang rentan terhadap keracunan timbal itu akan berpengaruh terhadap sistem saraf pusat ya, karena posisinya itu anak-anak itu masih dalam tahap perkembangannya. Jadi menyebabkan penyerapan timbal ya dari lingkungannya jadi lebih mudah ya dibandingkan orang dewasa ya. Itu sekilas tentang timbal ya. Jadi untuk pencemarannya ya bisa dari lingkungan industri ya, pabrik ya, pembakaran besi tua ya, pabrik cat ya maupun lainnya. Kalau PB tetraetil ini asalnya dari bensin ya. Jadi bisa PB ini dalam jaringan tubuh ya. Jadi terakumulasi ya, bertambah terus ya dalam tulang ya. Jadi PB itu mampu mensubstitusi ya ion kalsium ya dalam tulang ya. Jadi akan bersifat antagonis ya. Kalau PB terhadap darah ya menyebabkan anemia ya, karena dapat mengganggu pembentukan HEM ya. Jadi karena PB itu afinitasnya lebih kuat ya pada sel darah merah, jadi akan mengganggu HEM ya, pembentukan HEM pada ya hemoglobin sehingga menyebabkan terjadinya anemia ya. Ini proses metabolismenya ya, bisa kita lihat kalau melalui inhalasi ya berarti pernafasan ya, urut ya, ingesti, faring ya, jadi saluran nafas ya atas itu 40% ya, jadi di sini ada paru-paru ya. Terus saluran cerna ini akan masuk ke dalam darah ya, masuk ke sistem saraf pusat ya, otak ya, terus tulang ya. Terus outputnya di sini bisa ke kulit ya, melalui keringat, rambut, kuku ya, ini ginjal ya melalui urin ya, pembuangannya di sini ya. Terus ke usus besar ya melalui feses ya. Ya, jadi ini bagaimana mekanisme ya. Jadi ada beberapa mekanisme ya dari PB ini ya dalam menghambat pembentukan HEM. Jadi ini prosesnya ya sampai proses ini sampai dia menyebabkan anemia ya. Jadi di sini asam amino ya. Jadi ini adalah gambaran prosesnya ya, bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada paparan timbal ya. Jadi mengganggu proses sintesis HEM ya karena menghambat 3 enzim. Jadi ada di sini enzim alasintase ya dan enzim ala dehidratase ya. Jadi di sini ya bisa kita lihat ya. Jadi proses sintesis HEM ini ya menghambat 3 enzim ya. Jadi enzimnya ini alasintase ya. Alasintase ini ya dihambat oleh PB ya sehingga tidak bisa mengubah asam amino ya ketoadipat menjadi asam amino nih ya. Tidak bisa menjadi omega asam amino levulinat ya. Sedangkan untuk
ini ya, asam aminolenofilat ini tidak dapat lagi diubah ya menjadi ini porfobilinogen ya, karena adanya hambatan dari enzim ala dehidratase. Jadi tahapan-tahapan ini karena adanya gangguan Pb ya, tidak bisa terjadi ya. Jadi terhambat karena ada hambatan dari enzim ya. Terus terjadi lagi ya perubahan koproporfirinogen ya yang menjadi protoporfirin 9 ya. Ini adalah proses oksidasi ya. Proses oksidasi porfirin ya yang normal di dalam tubuh. Jadi di sini ya. Jadi enzim ferroketalase ini ya. Jadi enzim ini yang akan mengkatalisis ya, tapi enggak ada di sini. Ya, mengkatalisis ya reaksi Fe dengan protoporfirin ya. Nih protoporfirin ya. Jadi sebenarnya senyawa ini fungsinya ya agar hem itu berikatan dengan Fe ini supaya bisa terjadi hem sama Fe sehingga bisa terjadi sintesa ini ya hem ya dan memiliki kemampuan untuk mengikat O2 ya oksigen ya. Karena adanya Pb ya, jadi karena adanya Pb ini ya dalam protoporfirin 9 ya ini akan terganggu ya karena timbal itu akan berkompetisi ya dengan besi saat memasukkan eritrosit karena sebenarnya timbal ini memiliki afinitas yang kuat ya terhadap sel. Jadi berkompetisi di sini untuk bisa memasuki sel eritrosit itu ya. Jadi akan menghambat ya proses terjadinya sintesa hem ini ya. Jadi karena ini ya, jadi dampaknya itu akan berbentuk ikatan kompleks ya antara protoporfirin 9 dengan zinc ya. Sehingga menyebabkan gagalnya ya membentuk hem. Ya, jadi penurunan sintesis hem karena komponen hemoglobin sebagai komponen hemoglobin ya. Ini mekanisme terjadinya ini ya sehingga menyebabkan terjadinya anemia ya. Ya, ini gambaran ya yang tadi saya jelaskan ya. Gambarannya sampai bisa terjadi anemia ya. Nih, ini nanti kita akan lihat ya gambarnya apabila terjadi keracunan ya Pb pada eritrosit ya. Bagaimana gambarannya? Jadi senyawa Pb ini ya menghambat sintesa ya enzim pirimidin ya 5 nukleotidase ya yang mengatur sintesa RNA dan replikasi DNA pada eritrosit. Ya. Apa dampaknya? Jadi ini akan menyebabkan agregasi ya pada DNA ribosom eritrosit ya sehingga pada eritrosit itu akan ditemukan banyak ya eritrosit muda atau retikulosit ya. Kalau eritrositnya muda kan berarti siklus hidup dari eritrosit itu terganggu ya. Ya, eritrosit muda itu disebut retikulosit ya. Jadi akan memperpendek umur eritrosit ya. Jadi cirinya itu bisa terlihat ya pada eritrosit itu bercak biru ya atau eritrosit dengan bercak basofil ya. Jadi ini jadi disingkat EBB ya, eritrosit berbintik basofil ya. Sedangkan untuk nilai normal Pb itu ya berdasarkan WHO ya. Jadi miogram per dl ya 20 mikrogram per dl itu. Ya, jadi ini adalah gambaran dari eritrosit normal ya dan eritrosit berbentuk basofil ya pada keracunan Pb. Ini adalah gambarnya ya. Jadi ini adalah gambarannya ya. Kalau kita lihat ya ini adalah gambaran dari
eritrosit normal ya, sedangkan yang sebelahnya ini adalah terlihat ya, jadi tidak ada terlihat, bintik ya pada eritrosit normal ini ya. Sedangkan eritrosit yang berbintik basofil ya, pada keracunan PBE bisa kita lihat ya, seperti bintik-bintik atau butir-butir ya, berwarna ya biru keunguan ya. Jadi akan seperti berbintik basofil ya. Ini karena adanya keracunan dari PB ya. Ya ini adalah hapusan darah ya yang pada darah manusia ya yang terpapar oleh PB ya. Ini pembesaran 40 kali 110 ya. Jadi pengecatannya dengan gimsa ya ini terlihat ya. Dari ini ya bisa terlihat ya ukuran eritrositnya itu bervariasi ya, ada besar, ada kecil ya. Terus akantosit ya, bagian B itu eritrositnya terlihat berduri, ada gerigi ya. Nih, ada terlihat yang bergerigi ya, jadi ada neutrofil, limfosit dan trombosit. Ini bisa terlihat ya di dalam hapusan darah ini. Kalau misalnya hapusan darah ini sel darah merah itu telah terpapar oleh PB atau plumbum ya. Ini kalau kita lihat ya gambaran hapusan darah normal ya, jadi semuanya terlihat normal ya. Eritrositnya normal, limfositnya normal, dan ada keping-keping darah ya atau trombosit ya. Jadi beda kalau tadi terlihat variatif ya. Jadi model keracunan dari PB ini jadi akan masuk ke sistem syaraf pusat ya. Ke sistem syaraf pusat ya ini akan menyebabkan yang disebut ensefalopati ya. Jadi kerusakan pada otak besar ya. Karena di sini karena menyerang sistem saraf ya. Jadi bisa mengakibatkan ya PB organik itu terhirup ya ataupun lewat dermal itu berarti kulit ya. Kalau pada sistem urinaria ya, ini berarti terjadinya kerusakan ginjal ya. Efeknya kalau pada darah itu menyebabkan anemia ya. Ini adalah kategori ya dari keracunan PB ya. Jadi ada yang ringan ya. Kalau ringan itu dampaknya kelelahan maupun sakit kepala ya. 60 sampai 120 itu kategorinya sedang ya. Jadi menyebabkan anemia ataupun kelumpuhan urat syaraf ya. Kalau tinggi ya, ini sudah menyebabkan kerusakan pada otak besar ya, ini dampaknya ya. Jadi organ ginjal ini merupakan organ sasaran ya untuk PB ini ya. Jadi di mana mekanisme PB ya untuk menyebabkan keracunan ya. Jadi PB ini akan menghambat enzim dehidrogenase ya pada gugus SH ya. Sehingga bisa menyebabkan kegagalan fungsi ginjal ya. Terus PB juga bisa terakumulasi ya di hati dan menimbulkan kerusakan sel hati itu ya. Ini adalah gambaran pengamatan histologi ya dari ginjal tikus ya. Jadi ini ada kontrol negatif ya dan ada kontrol positif ya. Jadi di sini pembesarannya 10 kali 10 ya. Jadi pengecatannya ini HE ya, hematoksilin eosin ya. Jadi di A itu terlihat glomerulus ya. B itu adalah kapsul Bowman ya, dan C ini adalah bagian dari sel tubulus ginjal normal ya. D ini merupakan lumen tubulus ya. Nah, nanti kita lihat ya pada pengamatan ya dengan kontrol positif ya, ini pembesaran 40 kali 10 ya. Ini adalah gambar dari tubulus ginjal ya. B ini massa hialin ya, C ini
Intranuclear inclusion body ya, dan D itu sel tubulus, tubulus nekrosis dan, kongesti ya, ini, pengamatan dari sel ginjal tikus ya. Nah, tikus putih. Terus ya, ini kontrol kelompok 1 ya, kontrol negatif ya, setelah dilihat ya pada hari ke-66 ya, pembesaran 10 kali 10 ya, terlihat struktur sel hati normal ya. A itu adalah dari vena centralis ya, B itu hepatosit ya, C itu inti hepatosit dan D itu sinusoid ya. Ini yang kelompok 2 yang kontrol positif ya, dipapar dengan PB ya pada hari ke-50 ya, dengan pengecatan HE ya. Ini vena centralisnya ini ya, di bagian A ini terisi darah ya. Vena centralisnya ini terisi darah. B itu ada kongesti ya. Ini adalah B ada kongesti ya. C-nya itu ada hepatosit ya. Dan D itu adanya degenerasi hidrofilik ya. Ya, terkait dengan PB organik ya. Kalau PB organik ini sifatnya neurotoksik ya. Jadi bisa menyebabkan kejang ya karena neuro ya. Neuro ya. Jadi jika kadarnya ya sampai 80 mg atau 800 ppm ya. Ini terjadi ensefalopati ya. Jadi mengalami ataksia, koma dan kejang-kejang karena menyerang neurologi ya. Nah, terus kalau dosisnya ya antara 400 sampai 500 ppm ini akan menyebabkan penurunan IQ ya, akibat dari fungsi neurotransmitter ya, dan ion kalsium ini rusak ya karena toksisitas PB ya. Sampelnya ini bisa berasal dari rambut, darah, kuku maupun jaringan ya. Kalau dari rambut itu indikatornya bisa terdapat protein ya, atau gugus sulfidril ya, dan sulfida yang bisa berikatan dengan unsur PB yang masuk dalam tubuh ya, maupun pada rambut ya. Ini bisa dijadikan sampel ya pada pemeriksaan keracunan PB ya. Sekarang kita masuk pada toksisitas dari merkuri ya. Jadi untuk PB-nya udah selesai, kita masuk ke merkuri ya. Jadi merkuri ini merupakan logam berat ya, yang sebenarnya ada secara alami ya. Jadi merkuri ini ya terdapat di udara ya, dari deposit mineral ya, dan dari area industri ya. Kalau yang di air yaitu berasal dari deposit alam ya, buangan limbah maupun aktivitas vulkanik ya. Jadi pada manusia itu paparan merkuri ini bisa menyebabkan keracunan akut ya maupun keracunan kronis ya. Jadi ada akut dan kronis ya. Kalau akut itu ya dari merkuri organik ini bisa muntah ya, sakit abdominal ya, dan diare ya. Terus bisa juga menyebabkan albuminuria sebenarnya ya. Kalau kronis yaitu bisa menyebabkan gangguan sistem saraf ya, bisa tremor ya, anemia maupun kerusakan ginjal maupun yang lainnya ya. Jadi untuk merkuri ini ya, ataupun raksa ya dengan simbol Hg ya, warnanya itu kelabu ya, perak ya. Kalau suhu kamar ya, bentuknya yaitu berbentuk cair ya dan mudah menguap jika dipanaskan ya. Ini kemajuan ini keterpaparan ya, bisa melalui inhalasi ya, terhirup ya, oral maupun kulit ya. Ya kalau sumbernya tadi ya ada dari pabrik kosmetik ya, jadi yang biasanya itu banyak yang kosmetik ya, ditambahkan merkuri ya untuk jadi biasanya dijadikan sebagai ini ya,
tambahan di kosmetik ya biar putih ya. Nih harusnya enggak boleh digunakan ya. Jadi pabrik tekstil ya, penyamakan kulit ya dari untuk farmasi ya biasanya digunakan sebagai pengawet vaksin hepatitis ya. Di sini disebutkan apakah bisa menyebabkan autism ya. Jadi sebenarnya ya kegunaan merkuri ini ada sebenarnya banyak kegunaan ya. Jadi di pertanian itu bisa sebagai pembasmi hama ya, kedokteran gigi ya, amalgam ya. Jadi bisa digunakan juga ya industri vinil klorin ya. Sintesis plastik ya, jadi pada termometer ya, jadi ada raksanya ya. Industri cat ya, sebagai obat anti jamur ya. Pengobatan ya ada digunakan pada pengobatan sifilis ya, pembersih luka ya maupun obat cacing ya. Merkuri, jadi merkuri ini tadi saya sudah bahas sedikit ya terkait dengan merkuri organik ya. Jadi merkuri organik ini ya, jadi merkuri organik ini ya dapat mengikat karbon ya yang membentuk, jadi bentuknya itu adalah senyawa organomerkuri ya. Kalau garam-garamnya seperti HgCl2 ya atau merkuri klorin atau merkuri oksida ya. Jadi untuk merkuri organik di sini ya, jadi ada aril merkuri ya, ini sifatnya itu mengandung hidrokarbon aromatik ya. Contohnya di sini fenil merkuri asetat ya. Terus alkalil merkuri ya, jadi ada hidrokarbon ya, alifatik ya, jadi bentuknya itu yang paling toksik ya, seperti metil merkuri dan etil merkuri ya. Terus aloksi alkil merkuri ya. Ini bentuk dari merkuri organik ya. Ya, jadi ini adalah gambaran ya, diagram aliran merkuri di biosfesnya. Jadi sebenarnya untuk senyawa merkuri ya yang dilepas ke lingkungan ya akan mengalami metilasi ya. Metilasi akan berubah menjadi metil merkuri ya oleh organisme dalam air dan tanah ya. Jadi maksudnya di sini terjadi proses perombakan ya senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh mikroorganisme, itu biasa disebut biodegradasi ya. Merkuri ini sifatnya tetratogenik ya, sifatnya tetratogenik. Jadi metil merkuri ini didistribusikan ke seluruh jaringan ya, terutama ke dalam darah maupun otak ya. Dan metil merkuri ini terkonsentrasi dalam darah dan otak ya. Jadi namun pada umumnya itu 90% ditemukan dalam darah ya. Ya, ini adalah gambarannya ya, diagram alir ya. Jadi merkuri di biosfer ya. Fungisida ya sebagai bahan industri ya. Nah, terus terjadi pencemaran ya ke sungai dan laut, terus ada biodegradasi ya karena adanya fitoplankton, zooplankton, ikan dan kerang ya. Jadi di sini dari air minum ini adalah prosesnya ya. Nah, terus ini dikonsumsi oleh manusia. Terus apa dampaknya di sini ya? Itu ke organ otak, syaraf, hati, ginjal ya, dan ekskresinya ke kotoran ya. Kotoran ini kalau misalnya buang air besarnya sembarangan bisa masuk lagi ke sungai maupun laut ya. Ya, jadi merkuri ini jadi karena adanya biodegradasi yaitu menyebabkan terjadinya ini ya, membentuk metil merkuri ya. Jadi karena adanya proses perombakan senyawa organik ini ya. Ya, sehingga akan berubah bentuk menjadi metil merkuri ya. Apa dampak dari keracunan merkuri ini? Jadi
Ada beberapa dampak ya dari keracunan ini ya. Akumulasi pada sistem saraf pusat ya dan ginjal ya, ini akibatnya tremor ya, bisa kehilangan daya ingat ya. Terus bisa menyebabkan kerusakan janin ya dan pertumbuhan bayi ya. Kalau terhirup ya, uap dari merkuri ini kerusakan berat di paru-paru ya. Kalau dari ke makanan ya, jadi menyebabkan kerusakan hati ya. Ya contoh pada kasus Minamata ya. Jadi sebenarnya itu ini terjadi karena ini ya, apa, ikan ya yang dikonsumsi oleh manusia ya, oleh masyarakat ya, dari, ikan-ikan yang telah tercemar Hg ya. Jadi pembuangan limbahnya itu ke ini, ke laut ya. Ya jadi ini dikonsumsi ya, jadi makanan laut ini terkontaminasi telah oleh merkuri ini ya. Jadi pada tahun 1950-an itu di Teluk Minamata, Jepang ya, industri kimia ya, jadi industri kimia ini membuang limbahnya ya di Teluk Minamata ya. Jadi karena sifatnya apa, logam berat ini sifatnya akumulasi ya, jadi mungkin tidak serta merta langsung ya. Jadi setelah terakumulasi baru menyebabkan dampak ya, baru terlihat ya, terlihat dampak ya dari pengaruh Hg ini ya, merkuri ini ya. Jadi di sini terkontaminasi merkuri, jadi sakit ya, gejalanya tremor, gangguan penglihatan, terus anak-anak di sini yang dilahirkan ya malah menderita cacat bawaan ya, itu sehingga disebut ya sebagai penyakit Minamata ya. Ya ini gambarannya ya, jadi anak-anak itu lahir dalam kondisi cacat ya. Jadi di sini ya manusia ya mengkonsumsi makanan ya, ikan ya sudah terkontaminasi, ikannya ini terkontaminasi oleh merkuri ya, karena tadi ya industri itu membuang limbah, industri kimia membuang limbahnya ke laut ya. Jadi karena dampaknya terakumulasi ya, jadi terlihat setelah dampaknya itu setelah konsumsinya itu setelah terakumulasi ya. Terus di ini juga ya, apa, gambarannya ya di kasus juga ya di Irak ya, Irak, Pakistan ya. Jadi di sini kan biasanya konsumsinya dengan biji gandum ya. Jadi diawetkan dengan metil merkuri ya. Tadi disebutkan bahwa merkuri ini bisa digunakan sebagai pengawet ya. Sini 500 orang meninggal ya dan 6.530 dirawat di rumah sakit. Itu gejalanya ya ada tremor ya, gangguan penglihatan dan pendengaran. Ya, fetus ya, pada bayi di sini ya bisa menyebabkan gangguan saraf ya dan mental ya. Jadi di sini ya ada nitrifosfat itu ya yang merupakan energi yang dibutuhkan oleh sel dalam tubuh ya. Dan terbentuk ya di metabolisme melalui proses enzimatik ya di dalam sel ya. Sedangkan ATPase itu merupakan enzim ya yang tugasnya itu memecah ATP ya. Dengan berikatan ATP ya, sehingga sel ini bisa memanfaatkan nutrisi dari makanan. Ya, jadi di sini terjadi karena adanya Hg ya, itu akan menghambat ya metil merkuri ini ya, kinerja dari enzim ATPase ini ya, yang dan enzim dengan gugus penyusun protein ya, SH ya. Dampak lokalnya itu ya dari mukosa usus lepas ya bisa bersama tinja ya, dan juga bisa berefek pada kematian. Sedangkan untuk efek sistemiknya akan menyebabkan kerusakan ya, nekrosis jaringan ya, nekrosis pada tubulus ginjal ya. Sekarang kita masuk ke kadmium ya, CD ya. Ini sifatnya berwarna putih perak ya, lunak ya, jadi biasanya berbentuk kombinasi dengan elemen lain ya.
Jadi ada oksigen, klorin, dan belerang ya. Udah kegunaannya ya, campuran perak ya, proses fotografi, fotoelektrik ya, kadmium asetat ya. Ini digunakan dalam proses industri porselen ya. Bisa bersumber dari pengecoran seng, timah, tembaga, batu baterai maupun asap rokok ya. Jadi bentuk keracunannya itu ya bisa mual, muntah, diare ya. Ya efeknya. Kalau keracunan kronis ya bisa sampai ke gagal ginjal ya, hipertensi, paru-paru bengkak maupun yang lainnya ya. Ya jadi ini adalah apa prosesnya ya. Proses apa dari kadmium ya, proses kadmium dalam tubuh ya. Jadi akan berikatan dengan asam amino ya, terutama gugus karboksilat ya, SH ya, dan karboksilat dan alkanoat ya. Jadi ini merupakan gambaran prosesnya ya, ikatan-ikatannya antara protein dengan kadmium ya, menghasilkan protein kadmium ya. Ini protein kadmium ya. Jadi ini adalah apa gambaran dari reaksi ya, reaksi antara asam amino dengan gugus karboksilat ya. Terus keterpaparan ya, kalau lewat makanan ya bisa melalui kepiting, udang, kerang ya, yang terkontaminasi kadmium ya, bisa lewat inhalasi maupun lingkungan ya. Nah, sedangkan untuk dampak kesehatan ya bisa menyebabkan kerusakan ginjal, hati ya, imunitas, sistem saraf ya, menyebabkan anemia ya, dan di keracunan kadmium ya di Fushu Jepang itu disebut sebagai ini ya, penyakit itai-itai ya. Ini adalah gambaran dari efek ya, dari apa ya, alur pencemaran dari kadmium di perairan ya. Jadi ini kontaminasinya ya. Ini pada beras ya, pada gandum ya. Ya, jadi sudah terkontaminasi terus dikonsumsi oleh manusia ya. Jadi akan apa? Kadmium ini akan mencari organ target ya. Jadi ginjal dan hati ya. Ini yang terus masuk ya pada tulang ya. Ini yang disebut sebagai ita-ita disease ya. Karena adanya keracunan kadmium ya. Terus ada hasil penelitian ya pada tahun 2014 dan 2015 ya. Ya, jadi 2014 ini petani tanaman hias ya di Batu Raden ini kadar kadmium urinnya ya 92,5% ya. Jadi lebih dari 2 gram per desiliter ya. Anemia 2 orang ya. Terus ada prehipertensi ya, hipertensi derajat 1 ya. Terus gejala awalnya di sini adanya gangguan fungsi ginjal ya. Terjadi gangguan fungsi ginjal. Terus pada penelitian 2015 ya, kadmium ini ada korelasi sedang ya dengan peningkatan PSA ya atau prostatik spesifik antigen ya. Pada pekerja las ya. Dan pada penelitian 2016 ya, kadmium ini memiliki korelasi positif ya dengan penyakit hipertensi pada pekerja bengkel las. Bengkel las ya. Jadi untuk keracunan ya, kadmium oksida ya bisa dari bentuk debu, asap ya, gangguan, dan di sini dampaknya itu menyebabkan gangguan ya pada saluran pernafasan, mual, muntah, pusing maupun sakit pinggang ya. Jadi akutnya itu bisa menyebabkan kematian ya karena adanya edem ya atau pembengkakan pada paru-paru. Untuk gejala kronisnya ya, jadi bentuknya itu gejalanya biasanya napas pendek ya, kemampuan penciuman ya, bau menurun, berat badan menurun ya, ngilu ya. Terus untuk deteksi dininya ya, terutama pada sistem pernapasan dan ginjal ya. Jadi bisa dilakukan analisis urin ya, protein urin ya,
glikosiuria maupun X-ray ya dengan uji fungsi paru ya. Terus kita masuk ke copper ya atau tembaga ya. Jadi warna itu logam berwarna kemerahan ya, logam murni ataupun logam campuran ya, yang esensial bagi tumbuhan maupun hewan ya. Jadi garam-garam tembaga ya seperti tembaga klorida ya, tembaga sulfat maupun nitrat itu sifatnya larut ya di dalam air ya. Sedangkan kalau karbonat ya tembaga hidroksida ya ataupun tembaga sulfida ya itu tidak mudah larut di dalam air ya. Jadi untuk fungsinya ya dalam jumlah kecil ya bisa sebagai trace ya atau mikronutrien ataupun mikroesensial untuk metabolisme reaksi biokimia dalam tubuh ya. Dalam jumlah kecil sebagai katalisator ya dan koenzim dalam sel ini dalam jumlah kecil ya. Ada kofaktor ya, enzim asam askorbat ya oksidase itu fungsinya mengoksidase ya asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat ya. Membentuk kompleks dengan protein ya, jadi bisa dalam hati ya. Tembaga ini bisa berikatan dengan enzim seruloplasmin ya. Jadi fungsinya sebagai peroksidase dan transport dalam darah. Jadi untuk ion tembaga ini membentuk sel darah merah ya bersama Fe ya. Nah, dan dampaknya itu bisa menimbulkan anemia ya. Jadi keterpaparan melalui pernapasan oral kurit ya. Jadi pada umumnya logam berat itu ya keterpaparannya melalui oral, kulit maupun inhalasi ya. Ini adalah sumber pencemaran ya, sumber pencemarannya ya dari industri galangan kapal, kayu, elektronik, pestisida maupun fungisida ya. Pada keadaan normal ya, jadi 93% ya serum tembaga itu bentuknya ya seruloplasmin ya. Sedangkan 7%-nya itu adalah CoA-albumin dan CoA asam amino ya yang membentuk jaringan-jaringan tubuh ya. Ya, jadi ini sel gambarannya ya sel darah merah ya. Jadi membentuk COZN ya, SOD ya atau erythropoietin ya. Ini masuk ke hati ya, masuk ke kantong empedu lalu ke usus ya dan dikeluarkan melalui feses ya. Untuk gejala keracunannya ada akut dan kronis ya. Kalau akut mual muntah ya atau terjadi hemolisis darah. Kronis ya jadi menyebabkan hemolisis SDM ya yang tertimbun dalam sel darah merah ya. Terjadi degenerasi sel hati atau disebut sebagai penyakit Wilson ya. Penyakit Wilson di sini ya sakit perut, sakit kepala maupun terjadi perubahan suara ya. Untuk kasus keracunan ya, kasus keracunan ini untuk tembaga ya. Jadi keracunan kronis ya, jadi tembaga tertimbun dalam hati ya, bisa menyebabkan hemolisis ya. Jadi hemolisis ini menyebabkan terjadinya oksidasi lapisan sel darah merah ya dan menjadi pecah ya. Terus terjadi keracunan kronis ya, bisa pada hewan ya saat misalnya memakan rumput ya yang mengandung tembaga ya. Jadi kontaminasinya itu bisa karena adanya penyemprotan hama ya. Yang dianalisis untuk mengetahui kandungan tembaga ya adalah hati hewan yang mati ya. Jadi organ hatinya ya, karena kita tahu hati itu adalah penawar racun ya. Jadi biasanya yang diperiksa itu adalah terutama di hati ya. Jadi misalnya ya dari keracunan akut ya bisa terjadi jika garam tembaga ini langsung kontak dengan dinding usus ya hewan ya sehingga terjadi radang ya radang pada lambung di sini ya gastroenteritis ya. Tinjanya menjadi cair berwarna biru kehijauan ya dan akhirnya hewan itu menjadi shock ya dan akhirnya akan mati ya. Terus pengendapan kuprum ini pada kornea ya
menyebabkan terjadinya cincin emas ya. Terus ada disebut penyakit Kinski ya. Jadi pada rambut kuku berwarna kemerahan ya. Ya, dan di sini ya pada hewan ya seperti kerang ya jika terakumulasi dalam jumlah tinggi ya tembaganya ini maka bagian otot tubuhnya akan memperlihatkan warna kehijauan ya. Jadi CO ini ya tembaga ini. Sedangkan kita masuk ya sekarang kita masuk ke kromium ya. Kromium ya. Jadi logamnya ini sifat logamnya ini berwarna keabu-abuan ya. Agak sulit untuk dioksidasi ya meskipun dalam suhu tinggi ya. Dan sifatnya ini bersifat korosif ya, tidak larut dalam air ya. Sumbernya itu bisa dari industri kimia ya, elektroplating logam ya, dan pemajanan ya melalui inhalasi maupun kulit pekerja ya. Dan oral dari masyarakat. Oral itu biasanya dari kontaminasi makanan ya, biasanya kalau oral ya. Kegunaannya sebenarnya untuk krom ini ya, pembuatan baja ya, industri pelapisan logam, industri tekstil sebagai pewarna ya, penyamakan kulit, industri gelas pewarna, industri senjata ya, dan nikel untuk pelapis senjata ya. Apa dampaknya ya? Jadi dampaknya di sini ya untuk krom ini efek fisiologisnya itu organ terserang itu adalah paru-paru jika terhisap ya. Jadi terjadi radang tenggorokan, paru ya. Bisa berefek pada ginjal, liver dan imunitas ya. Kalau kulit ya menyebabkan dermatitis ya atau ulkus ya. Jadi bisul bernanah ya. Kalau pada ginjal terjadi nekrosis ya, kerusakan pada tubulus renalis ya, tubulus ginjal. Pada hati itu terjadi nekrosis hepar ya pada hati. Sedangkan kalau pada mata itu menyebabkan iritasi ya. Kalau pada darah itu menyebabkan pada umumnya berdampak menyebabkan anemia ya. Nah, terus dampak pada kesehatan iya ya, ya. Sedangkan sekarang kita masuk ke arsen ya. Jadi yang terakhir yang kita bahas di sini eh, sekarang kita masuk pada topik arsen ya. Jadi arsen ini berwarna abu-abu ya. Terus biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa ya dengan satu atau lebih elemen ya. Jadi arsen ini adalah salah satu bentuk logam berat ya. Jadi ada dua bentuk ya, ada bentuk tereduksi ya yang terjadi dalam kondisi anaerobik ya, arsenit ya disebut arsenit. Sedangkan bentuk teroksidasi ya terjadi pada kondisi aerobik ya disebut arsenat ya. Jadi arsen organik ya yang berkaitan dengan oksigen ya, klorida atau belerang ya. Ini sifatnya lebih beracun ya dibanding yang arsen organik ya yang berikatan dengan karbon dan hidrogen ya. Jadi dan sifatnya ya kalau AS organik ya dan itu lebih toksik ya dari bentuk arsenik organik ya. Ya, jadi untuk senyawa arsenik ini ya, untuk senyawa arsenik ini dikenal ya organik ya yang dikenal itu adalah arsenik oksida ya, sodium arsenit ya, sodium arsenit dan arsen triklorida ya. Sedangkan kalau S5 ya yang organik ya jadi oksida ya, asam asam arsenik ya, asam arsenat seperti asam seperti arsenat murni dan kalsium arsenat. Ya selanjutnya
Jadi, sumber dari pencemaran arsen ini ya, jadi bisa dari limbah kimia ya, industri dari peleburan tembaga ya, jadi di sini bentuknya arsen anorganik ya, fosil minyak ya, ini arsen dalam kadar rendah ya. Jadi biasanya arsen digunakan dalam pengawet kayu ya, pestisida ya maupun bahan pengering kapas ya, ataupun pewarna gelap. Hasil oksidasi atau pembakaran batu bara ya, yang berasal dari cerobong asap. Ya, jadi di sini ya keterpaparan ya bisa dari paparan melalui udara ya. Yang terbesar itu melalui oral ya karena makanan ya maupun minuman. Residu pestisida ya, obat antibiotik pada ternak ya. Jadi bisa ditemukan arsen organik kompleks ya, tapi toksisitasnya rendah ya. Dalam rokok ya terdapat arsenik anorganik ya. Jadi ini menyebabkan gangguan pada paru-paru ya, karena arsenik ini terkandung dalam tembakau ya yang dibakar. Setelah itu akan dilepaskan ya bersama asap ya. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya kanker paru ya bagi menghirup atau paparannya itu bersifat kronik ya, dan kronik berarti efeknya itu dalam beberapa tahun ya. Nah, dampak kesehatan ya kalau arsen anorganik ini menyebabkan kematian ya. Sedangkan yang dosis rendah ini menyebabkan adanya kerusakan jaringan ya. Jadi kalau paparan akut ya melalui oral ya, ini bisa terjadi iritasi ya dalam saluran makan ya, jadi mual, muntah, diare ya, odema ya, dosis kalau dalam ini ya dosis besar ya bisa terjadi koma ya. Nah, ya apa gangguan dari fungsi jantung ya, kerusakan dari pembuluh darah, hati, ginjal ya, bisa terjadi oliguria ya. Terjadi penurunan ya, pembentukan sel darah merah ya, bisa anemia ya. Jadi keracunan akut ya, karena makanan yang dosisnya lebih dari 100 miligram ya, menyebabkan adanya gangguan pencernaan ya, yang timbul ya setelah 1 jam ya setelah pemberian atau lebih dari 12 jam ya. Untuk waktu paru singkat beberapa hari ya ada dalam darah saat paparan akut ya. Jadi dalam tubuh ya arsen pentaoksida ini atau arsenat ini bisa menjadi arsenit ya, yang sifatnya itu lebih toksik 60 kali dari arsenat ya. Nah, jadi untuk arsen ini bisa mengikat ya gugus sulhidrit ya atau protein jaringan ya, yang dan dapat menggantikan fosfor ya. Jadi hasilnya ini apa? Adalah metil arsenik ya atau asam dimetil arsenik ya dan asam monometil arsenik ya yang diekskresi melalui urin ya. Jadi enzim-enzim yang dihambat itu ya, jadi ada beberapa enzim yang bisa dihambat ya adalah pirufat dehidrogenase ya yang fungsinya di sini adalah oksidasi dekarboksilasi pirufat ya. Dan gugus SH di enzim ya mengakibatkan arsen trivial yang membentuk kelat ya yang di sini terjadi penumpukan asam pirufat ya dalam darah, ini menyebabkan keracunan arsen ya disebutnya. Terus tahap 2 glikolisis ya arsenat ya. Jadi ini memisahkan oksigen dan fosforilasi ya. Karena arsen ini berkompetisi dengan fosfat ya dalam reaksi gliserildehid ya dehidrogenase ya. Sehingga proses glikolisis ya pemecahan gula tidak terjadi ya. Jadi tidak ada ATP ya, tidak membentuk ATP maupun trifosfogliserat ya. Jadi ini disingkat sebagai GAPDH ya. Jadi enzim ini fungsinya melakukan katalisis ya atau berperan dalam tahap glikolisis atau pemecahan gula ya. Jadi enzim ini
Terus ya, kalau keracunan kronik ya dalam waktu yang lama ya, ini bisa menyebabkan neuropati ya, kesemutan ya, pigmentasi yang berlebihan ya, edem ya, terus hematomegali, sirosis, kerusakan organ ya, ginjal, jantung ya, dan pada darah bisa menyebabkan anemia ya. Ini pada dokter bisa mengambil sampel kuku rambut ya, itu untuk mendeteksi arsen trioksid ya. Jadi arsen trioksid itu bisa mengganggu enzim ya yang berperan dalam rantai respirasi ya. Glutation ya, dan enzim yang berperan dalam perbaikan DNA yang rusak ya. Terus dapat terdeteksi dalam tulang ya karena paparan kronis ya, karena bisa menggantikan fosfor ya, karena tadi disebutkan ya bahwa berkompetisi dengan fosfor ya. Untuk spesimennya di sini ada darah, urin ya, bau ya, jadi aroma bau ya, baunya seperti bawang putih ya, dan urinnya berwarna gelap ya. Jadi dari paparan asap rokok ya, ini bisa menyebabkan terjadinya kanker paru karena kita ketahui sifatnya timbal itu karsinogenik juga ya. Jadi untuk keracunannya ya, kalau darah menyebabkan ya efeknya ya anemia, leukopenia ya, kurangnya sel darah putih ya, terus tingginya bilirubinemia, bilirubinnya meningkat ya. Urin ya, protein hati, hematuri ya, kalau hati ya bisa SGOT, SGPT bilirubin, jantung ya, terjadinya gangguan ritme jantung ya. Jadi ada masing-masing nilai normal ya, arsen dalam urin ya. Kalau di dalam urin itu 50, kalau arsen dalam rambut itu 1 mikrogram ya. Jadi apabila jumlahnya 0,2 ya, normalnya ya 0,2, jika keracunan sampai 10 ya gram ya, jadi dan bisa menyebabkan akibat keracunan apabila dosisnya 60 sampai 90 gram ini ya. Untuk pengobatan ya, jadi pengobatan itu nanti akan dilakukan oleh klinisi ya, oleh di sini ada dokter ya, jadi cukup kita mengetahui ya. Jadi di pengobatan ya bisa menggunakan ini ya, namanya penisilamin ya, setiap 4 jam ya. Terus selain dari ada baldan sama penisilamin ya. Dari selain pengobatan ya, dari spesimen urin juga dimonitor setiap 24 jam ya. Jika konsentrasi ya dalam urin sudah di bawah 50 ya, maka pengobatan itu bisa dihentikan ya. Untuk analisa labnya bisa melihat ya di modul ya toksikologi ya, halaman 260 ya. Metode kolometri ataupun mencari video tutorial di YouTube ya untuk pemeriksaan arsennya. Ini adalah beberapa pengobatan ya apabila keracunan logam berat ya. Bisa bersifat suportif, memberikan vitamin D ya pada nyeri tulang, keracunan PB dan CR bisa dengan bal ya, atau kalsium Na ya, ataupun D-penisilamin ya. Kalau Hg bisa dengan bal, pemberian norit ya, obat pencahar ya, ataupun N-asetil penisilamin ya. Kalau keracunan tembaga, Cu ya, di penisilamin ini paling efektif ya. Terus untuk di mercaprol ya, obat yang digunakan ini untuk mengatasi keracunan arsen, raksa maupun timbal ya. Jadi diberikan secara intramuskular ya, ataupun disuntikkan dalam otot ya. Jadi cara kerjanya ini akan mengikat logam ya, yang membentuk kompleks logam ya, dan nanti akan dikeluarkan melalui urin ya. Mekanisme pengikatannya dengan dimercaprol ini akan membentuk ikatan hidrogen ya. Jadi interaksinya antara ion logam dengan gugus aktif dimercaprol ya, melalui keterlibatan molekul air. Untuk efek samping ya, untuk hipertensi ya, rasa sakit di lokasi suntikan, suntikan, muntah maupun demam. Ya, ini adalah gugus dari dimercaprol ya.
Ya, jadi melalui pengobatan ini maka, PB itu akan terikat ya. Nah, jadi ada gugus Hg di sini mengikat, nah nanti akan dikeluarkan melalui urin ya. Terus dari tumbuhan, jadi ada juga dari tumbuhan ya, ini dari kelatur alam dari tumbuhan ya, jadi mengandung senyawa flavonoid ya, jadi sebagai obat alami untuk keracunan logam berat ya. Menurut Cases dan Sardo ini ada pegagan. Pegagan ini mengatasi keracunan PB ya. Sedangkan quercetin ya atau daun jambu biji ya untuk keracunan kadmium ya. Terus teh hijau ya karena mengandung flavonoid ya untuk mengatasi keracunan PB. Nah, ini bisa kita lihat ya gambar kelator alami ya. Jadi ada daun pegagan ya, teh hijau ya, dan jambu biji ya. Ya mungkin itu adalah materi ya, jadi cukup padat ya untuk materi logam berat ini ya. Namun sebelum mengakhiri ya mungkin bisa menjawab kuis ya dari materi hari ini ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya terkait apa saja logam berat yang berasal dari industri, dampak kesehatannya apa ya. Apa saja sumber pencemaran ya pada lingkungan industri ya, ini industri ya. Dan apa saja yang termasuk pada rangkaian logam berat ya dari dengan kategori kelas A ya. Ya, jadi mungkin sekian dari topik ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Jadi selamat belajar ya. Dan saya tutup materi untuk logam berat pada hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.